Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Jodul Hakim dari Prodi Teknik Mesin 19A, salah satu dari mahasiswa Universitas Saputra. Saya di sini akan menjelaskan kembali pemahaman saya pada mata kuliah mekatronika, yaitu tentang microcontroller Arduino. Nah, microcontroller Arduino ini merupakan tren terbaru dari microcontroller yang saat ini begitu banyak sekali digunakan oleh kalangan masyarakat. Nah, khususnya di pelaku elektronika kontrol, yaitu sebagai bentuk media untuk mengendalikan sebuah kontrol berbasis software tersendiri. Nah, jadi untuk microcontroller Arduino ini juga merupakan platform hardware open source yang berbasis pemrograman. Jadi yaitu untuk mengontrol sebuah pemrograman ataupun sebuah sistem. Yang dimaksud open source ini adalah sebuah microcontroller yang terbuka satu sama lain. Nah, ada yang selanjutnya yaitu microcontroller Arduino secara umum. Jadi untuk microcontroller Arduino secara umum ini merupakan sebuah sistem pengendali mikro di mana sudah mencakup keseluruhan fungsi hardware dari satu board ataupun platform. Nah, jadi untuk microcontroller Arduino ini juga memiliki prosesor jenis Atmega 328. Nah, pada zaman sekarang ini kita tidak perlu membuat rangkaian minimum sistem untuk menggerakkan microcontroller tersebut, karena bisa cukup beli satu board saja ke toko elektronik ketika kita ingin menggunakan sebuah rangkaian pengendali. Itu merupakan pengertian dari Arduino. Nah, pada Arduino dan microcontroller ini juga memiliki perbedaan-perbedaan. Nah, untuk perbedaan yang pertama pada Arduino sama microcontroller ini, untuk Arduino yaitu modul microcontroller siap pakai, sedangkan untuk microcontrollernya yaitu yang berbentuk IC. Nah, jadi untuk Arduino yaitu merupakan modul microcontroller siap pakai, sedangkan untuk microcontrollernya itu berbentuk IC. Nah, untuk perbedaan yang kedua pada Arduino sama microcontroller ini, untuk Arduino yaitu siap colok ke PC ataupun ke laptop, yaitu melalui via USB. Nah, yaitu melalui via USB port. Jadi sudah ada USB to serial. Jadi gak usah pakai downloader. Sedangkan untuk microcontroller harus menyediakan downloader. Itu merupakan perbedaan yang kedua. Nah, untuk perbedaan yang ketiga yaitu untuk Arduino-nya meminimalkan penyolderan. Nah, ini sangat cocok sekali buat orang-orang ataupun yang malas menyolder. Jadi Arduino ini tidak terlalu mendalami ilmu penyolderan, sedangkan untuk microcontroller ilmu penyolderan ataupun ilmu solder menyolder sangat penting ataupun sangat dibutuhkan pada microcontroller. Nah, itu merupakan perbedaan yang ketiga. Dan selanjutnya ada perbedaan yang keempat. Untuk perbedaan yang keempat untuk Arduino-nya yaitu banyak sekali library siap pakai. Jadi sangat memanjakan sekali buat penggunanya. Sedangkan untuk microcontrollernya yaitu
ketersediaan library tidak sebanyak di Arduino. Jadi itu juga bukan suatu masalah pada mikrokontroler. Nah, untuk perbedaan yang kelima yaitu pemrograman untuk Arduino ini menggunakan pemrograman bahasa tingkat tinggi. Jadi tanpa memikirkan register ataupun memikirkan register internal mikrokontroler. Nah, untuk mikrokontrolernya itu perbedaan yang kelima. Jadi untuk mikrokontrolernya itu pemrograman bebas. Jadi mau pakai Arduino Arduino Bascom, AVR, ada juga AVR GCC ataupun GCC. Nah, itu merupakan perbedaan dari Arduino sama mikrokontroler. Jadi pada Arduino ini juga ada keluarga dari Arduino. Nah, untuk yang pertama ini ada yang namanya Arduino Uno, ada yang namanya Arduino Mega, ada juga Arduino Galileo, ada juga Arduino Mega ADK, ada juga Arduino Explorer, ada juga yang tadi saya sebutkan Arduino Uno. Nah, jadi pada Arduino Uno merupakan board kendali kontrol berbasis mikrokontroler ATmega. Jadi untuk Arduino ini berbasis mikrokontroler ATmega yang ATmega 328. Jadi untuk seri Arduino yang begitu populer di kalangan masyarakat. Jadi Arduino ini sangat populer sekali di kalangan masyarakat. Nah, untuk Arduino ini juga memiliki dua sistem, yaitu di dalamnya ada sistem hardware dan sistem software. Nah, untuk sistem hardware ini merupakan di mana sistem yang mendukung kinerja Arduino yang berupa perangkat-perangkat keras. Nah, sedangkan untuk sistem softwarenya yaitu merupakan perangkat lunak yang akan memberikan perintah-perintah terhadap kendali yang direncanakan. Nah, dan selanjutnya ada juga yang namanya hardware dari Arduino Uno. Nah, untuk dari hardware Arduino ini yang ada pada rangkaian Arduino ini terdiri dari beberapa sistem. Yang pertama ini ada sistem analog pin, ada digital pin, ada reset button dan power LED. Terus ada external power supply. Terus ada USB interface. Nah, untuk power supply pada Arduino Uno ini ataupun USB terdapat dua pilihan power, yaitu ada power internal dan power eksternal. Nah, pada I/O ataupun input output pada Arduino ini terdapat 14 pin digital input ataupun output. Nah, secara umum fungsinya sebagai port input ataupun output biasa. Namun ada beberapa pin yang memiliki fungsi alternatif. Jadi ada beberapa pin yang memiliki fungsi alternatif. Nah, selanjutnya itu ada konfigurasi pin ataupun port Arduino Uno. Ada nomor pin, ada fungsi dan ada fungsi alternatif pin. Nah, untuk di dalam pin input digital ini terdiri dari 13 sampai 14 pin. Di sini pada konfigurasi ini yang pertama ada nomor pin 0, yaitu fungsinya untuk digital I/O ataupun digital input output 0, dan fungsi alternatifnya yaitu untuk RX ataupun
serial server. Terus ada digital 1 sampai 6. Nah, untuk digital 1 sampai ini semua semua bisa input dan output, di mana digital 5 dan 6 ini biasa dipakai sebagai port ataupun pin untuk berfungsi. Alternatifnya itu di FVM. Sama halnya dengan pin yang nomor 9. Terus juga pada yang terakhir ini, pada nomornya itu ada nomor 10 sampai 13. Nah, untuk nomor 10 sampai 13 ini berfungsi sebagai alternatif tadi disebutan, ataupun sebagai alternatif namanya FVM, terus SVI dan SS. Nah, di mana di alternatif 13 ini fungsinya bisa membuat SCK dan LED. Nah, yang selanjutnya ada analog input. Nah, untuk analog input ini memiliki 6 pin analog input yang fungsinya itu yang berfungsi untuk membaca sinyal masukan analog. Jadi seperti seperti sensor analog. Meskipun pada pin analog input ini dapat pula digunakan untuk keperluan digital I/O ataupun digital input dan output. Nah, yang paling utama pada rangkaian Arduino ini adalah IC atau IC utama ataupun prosesornya yaitu jenisnya berupa ATM Mega 328. Nah, untuk ATM Mega 28 ini merupakan keluarga dari Atmel yang mempunyai arsitektur RISC, di mana setiap poros eksekusi datanya itu lebih cepat daripada arsitektur CISC. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya software yang sudah tadi saya jelaskan. Pada Arduino ini ada yang namanya software. Jadi software ini sebuah perintah ataupun sistem yang akan memerintahkan kerja dari sebuah sistem pengendali mikrokontroler Arduino. Nah, di dalam Arduino ini juga terdapat sebuah software dalam bentuk IDE. Nah, IDE ini merupakan